Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kita hari ini, rekan Rolando Sambuaga akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Ando, silakan. Ya baik, terima kasih Poppy dan pemirsa. APBN 2020 yang disusun tahun lalu sehingga tidak dirancang dengan skenario pandemi pada perjalanannya telah mengalami 2 kali perubahan melalui Perpres nomor 54 dan juga Perpres nomor 72. Presiden Jokowi telah memberikan 4 arahan juga terkait penyusunan RAPBN, termasuk antisipasi berlanjutnya ketidakpastian serta posturnya yang harus optimistis namun tetap realistis. Kita simak datanya pemirsa. APBN 2020. Ya, untuk Undang-Undang APBN kita tahu untuk penerimaan negara sebesar Rp2.232,2 triliun dengan belanja negara Rp2.540,4 triliun, defisit Rp307,2 triliun, rasio defisit 1,76%, dan kita saksikan untuk revisi yang pertama yaitu di Perpres nomor 54. Penerimaan negara Rp1.760,8 triliun dengan belanja negara sebesar Rp2.613,8 triliun, defisit Rp852,93 triliun, rasio defisit 5,07%. Dan untuk direvisi berikutnya atau revisi kedua itu di Peraturan Presiden nomor 72, penerimaan negara sebesar Rp1.699,9 triliun dengan belanja negara sebesar Rp2.739,1 triliun, defisit Rp1.039,2 triliun atau rasio defisit 6,34%. Ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya, pemirsa, kita saksikan seperti apa realisasi pada semester 1, realisasi APBN 2020 semester 1, penerimaan negara sebesar Rp811,18 triliun atau turun 9,83% year on year, dengan belanja negara sebesar Rp1.068,9 triliun atau naik 3,31% year on year, defisit Rp257,8 triliun atau 1,57% PDB. Ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada APBN kita Juli 2020. Dan pemirsa, seperti apa arahan dari Presiden Jokowi? Presiden Jokowi juga telah memberikan 4 arahan terkait dengan RAPBN 2021. Ini berdasarkan pada Ratas 28 Juli 2020 lalu. Yang pertama, rancangan postur APBN 2021 harus antisipasi risiko ketidakpastian akibat pandemi global. Yang kedua, angka indikator ekonomi harus dikalkulasi cermat dan hati-hati, harus optimistis tapi realistis. Dan yang ketiga, yaitu kontribusi APBN ke PDB baru ini 14,5%, belanja pemerintah harus jadi pengungkit. Dan yang keempat yaitu jangan lupakan agenda-agenda besar dan strategis, terutama keluar dari middle income trap. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan saksikan ini asumsi makro ekonomi 2021 untuk pertumbuhan ekonomi itu antara 4,5% hingga 5,5%, tingkat inflasi 2,0% hingga 4,0% atau 3% plus minus 1%. Nilai tukar rupiah terhadap USD diproyeksikan 13.700 hingga 14.900, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,29% hingga 8,29%, harga minyak mentah 42 hingga 45 USD per barrel. Lalu lifting minyak bumi 690.000 hingga 710.000 BPH dan lifting gas bumi 990.000 hingga 1,01 juta barrel setara minyak per hari. Dan berikutnya kita saksikan ini target pembangunan RAPBN 2021. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,7% hingga 9,1%, dengan tingkat kemiskinan 9,2% hingga 9,7%, rasio Gini 0,377 hingga 0,379. Nah, ini berdasarkan rapat banggar DPR dan Kemenkyu. Lalu indikator pembangunan RAPBN 2021, pemirsa, ini indeks pembangunan manusia 72,78 hingga 72,95, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan 102 hingga 104. Ya baik, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Poppy.
Baik, terima kasih Rolando Sambuaga untuk informasinya. Kami lanjutkan dialog. Saya ke Mas Akbar. Mas Akbar, kalau menurut Anda sendiri seperti apa asumsi makro kita di tahun 2021? Dan ini kan sudah 5 bulan berjalan gitu ya. Seberapa kuat bahwa ruang fiskal kita menghadapi unexpected skenario seperti pandemi ini? Ya, pertama begini, kalau kita lihat dari asumsi-asumsi makro yang diajukan, ya misalnya pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5, ini saya kira moderat lah, meskipun angkanya kan belum pasti. Ya, kita tahu bahwa proyeksi berbagai lembaga termasuk Bank Dunia, IMF, dan seterusnya itu aja masih terus berubah gitu. Sayangnya memang proyeksi itu cenderung turun ke bawah, bukan ke atas. Gitu ya. Sehingga angka 4,5% sampai 5,5% ini kan masih bisa berubah sampai misalnya sebelum undang-undang APBN nanti disahkan gitu. Nah, tentang inflasi saya kira masuk akal gitu ya. Memang angkanya sekitar 3% selama ini, dan dengan keadaan ekonomi seperti sekarang, kita masih bisa berharap lah bahwa tidak akan jauh-jauh dari itu. Nah, tentang tingkat suku bunga gitu, saya kira saya mengapresiasi lah langkah pemerintah untuk mengubah. Tadinya acuannya adalah suku bunga SPN, surat perbendaharaan negara 3 bulan, menjadi surat berharga negara 10 tahun. Saya kira ini langkah yang baik gitu, dan ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk melakukan perbaikan di sana gitu ya. Dan juga saya kira saya mengapresiasi lah update terakhir yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunganya diturunkan gitu. Tentu saja angka pastinya sekali lagi ini masih sangat cair, masih sangat mungkin untuk berubah gitu ya. Nah, begitu juga dengan nilai tukar gitu ya. Nah, tentang mungkin lifting yang mungkin perlu saya sebutkan, saya bukan ahli perminyakan gitu ya, tetapi memang selama ini kan pengalaman menunjukkan bahwa target pemerintah untuk lifting itu nggak tercapai. Gitu. Dalam situasi normal pun itu seringkali nggak tercapai. Gitu. Mungkin ini perlu menjadi catatan gitu ya, bahwa dalam penyusunan APBN kita tahun 2020 nanti itu juga ini perlu diperhatikan khusus gitu ya, karena selama ini target dan saran pemerintah itu yang ditetapkan pemerintah itu nggak pernah tercapai, bahkan ketika target itu diturunkan gitu. Maka ini juga nanti perlu menjadi perhatian khusus. Oke, baik. Mas Febrio, seberapa kuat ruang fiskal kita untuk menghadapi kondisi ekonomi di tengah pandemi ini, dan apa jurus jitunya saat ini? Kalau kuat tidaknya, kita justru relatif lebih kuat dibandingkan negara-negara lain. Jadi saya pikir kita bagus juga untuk selalu membanding-bandingkan ya. Kenapa kita saat ini misalnya rupiah bisa stabil, padahal seluruh dunia lagi krisis. Kenapa kita bisa menjaga pertumbuhannya tidak terlalu dalam koreksinya, padahal negara-negara lain koreksinya sangat dalam. Contohnya yang paling dekat saja Filipina kemarin di kuarter 2, kuarter 1 udah negatif, kuarter 2-nya dia minus 13,6%. Indonesia kuarter 1-nya positif, kuarter 2-nya minus 5,3 gitu ya. Jadi tetap konteks 2021 ini kita harus juga melihat realistisnya seperti apa. Biasanya kita tidak sebesar itu range-nya, contohnya ya untuk pertumbuhan ekonomi kita biasanya cukup kecil range untuk estimasinya. Tapi tahun 2021 kita lihat dari titik sekarang itu memang sangat penuh ketidakpastian. Jadi pemerintah juga harus menyadari itu secara realistis, dan beruntungnya memang semua kita menyadari itu, termasuk Bapak Ibu anggota DPR, termasuk menteri-menteri, semua kita melihat hal yang sama. Nah, sehingga perencanaan ini pun sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba agak aneh gitu ya. Semua orang melihat bahwa ini memang penuh ketidakpastian. Tapi dalam waktu yang sama, seperti arahan Pak Presiden, di tengah ketidakpastian ini kita tetap harus punya optimisme. Ya. Nah, disitulah kita kemudian melakukan perhitungan-perhitungan ini dengan hati-hati, tapi lalu kemudian melihat peluang-peluang di mana kita bisa pulih, dan di mana kita bisa, di bagian mana kita bisa dorong lebih cepat, di bagian mana kita akan menghadapi risiko yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat misalnya sektor-sektornya 2020 ya, itu kan kelihatan sekali sektor-sektor yang sangat terdampak itu adalah sektor-sektor jasa, terutama yang membutuhkan kontak langsung dengan manusia misalnya. Sektor jasa terutama yang sektor pariwisata itu jelas sangat terkena dampak sangat dalam. Hotel, restoran itu belum berani buka.
Bahkan kalau buka pun kapasitasnya mungkin cuma 50%. Ya. Sehingga banyak memang pengangguran dari sana datangnya. Di sisi lain ada juga sektor-sektor yang cukup bisa menahan, contohnya malah sektor pertanian karena memang kerjanya juga di luar dan sebagainya, sehingga memang terlihat agak positif. Sektor ICT itu sangat tinggi, malah double digit karena itu sangat dibutuhkan sinyal HP dan sebagainya. Pulsa HP itu sangat tinggi demand-nya, WiFi sangat tinggi demand-nya tahun-tahun ini, bahkan juga tahun depan. Nah, dari sektor-sektor itu kan kita lihat mana yang akan bisa sustain, mana yang kira-kira akan sangat berat. Nah, disitulah peran perencanaan ini tadi, di mana kita akan push lebih banyak, di mana kita bisa berharap sektor-sektor tersebut bisa mulai pulih. Tanda-tanda pemulihan memang sudah kita lihat. Untuk bulan Juli ini misalnya, itu jelas lebih bagus daripada bulan April, Mei, bahkan Juni. Nah, tapi tetap kita sadari bahwa pemulihan ini tidak secepat yang kita harapkan juga, karena memang di seluruh dunia COVID-19-nya masih belum hilang, vaksinnya belum ketemu. Nanti kalau ketemu pun itu juga tetap bukan kemudian euforia tiba-tiba kita bebas mobilitasnya. Nah, ketidakpastian inilah kemudian yang melatar belakangi semua perencanaan pemerintah itu tadi dalam hal kebijakan fiskalnya. Pertumbuhan ekonomi kita buat range sangat lebar, 4,5 sampai 5,5. Itu benar-benar memang mencerminkan kita penuh dengan ketidakpastian. Tadi Mas Ahmad juga cerita bagaimana lembaga-lembaga banyak sekali yang reputable internasional juga itu nggak punya angka yang pasti. Nanti beberapa bulan kemudian mungkin akan harus direvisi lagi. Tapi dengan kita menyiapkan range, lalu budget pemerintah itu diharapkan berada di sekitar range itu, ya kita jadi punya perencanaan yang kredibel. Bagaimanapun juga dengan semua ketidakpastian yang ada, pemerintah harus siap dengan perencanaan, lalu kemudian siap untuk juga merevisi dalam konteks range itu tadi. Makanya kita menyiapkannya dalam bentuk range. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana akhirnya mengefektifkan ini, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami.